Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi SIM Sistem Informasi Manajemen di masyarakat. Dosen pengempu saya sendiri, Zubaidah SEM Akun. SIM, penerapan SIM yang pertama itu dalam bidang pendidikan. Menurut Nason N berpendapat bahwa pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi, bukan gedung ataupun sekolah. Pendidikan web harus memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama itu pusat kegiatan siswa, interaksi dalam grup, sistem administrasi siswa, pendalaman materi dan ujian, perpustakaan digital, materi online di luar mata kuliah. Kemudian bidang bisnis, ada yang namanya aplikasi e-bisnis, merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi otomatis dan dilakukan dengan teknologi elektronik. Ada 7 strategi taktis untuk sukses dalam e-bisnis. Yang pertama itu adalah fokus, jadi bisnis tersebut harus fokus. Yang kedua itu banner berupa teks, ciptakan 2 level afiliasi, kemudian manfaatkan kekuatan email, menulis artikel, lakukan e-marketing, komunikasi instan. Terminologi e-bisnis. E-bisnis adalah praktek, melaksanakan dan pengelolaan proses bisnis utama. Contoh, perancangan produk, manufaktur, penjualan, dan lain-lain. E-bisnis meliputi semua hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT untuk melakukan kegiatan bisnis antar organisasi maupun dari organisasi ke konsumen. Penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk komunikasi, koordinasi, dan manajemen organisasi. E-bisnis adalah mengenai penggunaan teknologi internet untuk melakukan transformasi proses bisnis yang dilakukan. Menghubungkan sistem teknologi informasi tradisional dan internet akan menjadi e-bisnis. E-bisnis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bisnis yang dijalankan pada internet. Jadi itu adalah pengertian tentang e-bisnis. Kemudian dimensi ruang lingkup e-bisnis itu sebenarnya ada 4. What, who, why, where. What itu ada kolaborasi, ada transaction dan informasi. Kemudian who itu value network, customer dan firm. Why itu transformational outcome, relationship outcome dan cost outcome. Kemudian where itu host in-house, hosted remotely atau hosted anywhere. Itu ruang lingkup dari bisnis. Kemudian keuntungan e-bisnis. Yang pertama, aliran pendapat baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional, dapat meningkatkan market exposure, melebarkan jangkauan atau global reach, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, memperpendek waktu, dan meningkatkan value chain atau mata rantai, nilai rantai. Kemudian bidang perdagangan. Bidang perdagangan itu adalah e-commerce, merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga muncul hubungan sebagai berikut. Yang pertama B2B, B2B atau business to business, kemudian B2C, business to customer, dan C2C, customer to customer, dan C2B, customer to business. Business to business atau B2B menggambarkan transaksi perdagangan antara perusahaan, contoh produsen dengan grosir, grosir dengan pengecer. Kemudian manfaat layanan B2B menghemat waktu dan praktis, efektif dan efisien, keuntungannya besar, kerahasiaannya aman dan terjamin, dan transaksi yang transparan. Kemudian B2B, business to customer adalah kegiatan e-bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Dengan penjualan langsung di internet dan pemasaran dapat langsung dilakukan oleh konsumen karena biaya sudah tercantum. Keuntungan konsep ini yang pertama adalah penawaran harga dapat berubah sewaktu-waktu, berbelanja lebih cepat dan mudah, dan layanan call center tercantum dalam website. Kemudian C2C,
Customer to customer adalah e-commerce yang menjamur di Indonesia saat ini. Contoh situsnya adalah Baris dan toko-toko buku online. Karakteristik dari situsnya adalah pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen seperti lelang barang. Kemudian internet dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanan. Kemudian konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Kemudian customer to business adalah model bisnis di mana konsumen menciptakan nilai dan perusahaan mengkonsumsi nilai ini. Dalam model ini, nasabah atau individu menawarkan untuk menjual produk dan jasa untuk perusahaan yang siap untuk membelinya. Model bisnis ini kebalikan dari model B2C tradisional. Bidang pemerintah itu ada ICT atau Information and Communication Technology atau teknologi informasi dan komunikasi banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Lebih lanjut, keuntungannya yang ditawarkan oleh teknologi mulai diterapkan dalam praktek pemerintahan. Informasi yang terkait dalam pelaksanaan fungsi dari pemerintahan diproses oleh suatu sistem informasi yang merupakan kumpulan dari sistem-sistem yang digunakan. Yang pertama, untuk mengumpulkan informasi, mengklasifikasi informasi, mengolah informasi, menginterpretasikan informasi, mengambil informasi dari tempat penyimpanan, transmisi, dan penggunaan informasi. Kemudian dalam bidang pemerintah, SIM dalam bidang pemerintah yang diterapkan itu adalah e-government merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti government to citizen, government to business, dan government to government. Bahkan saat ini dengan adanya e-government, komputer memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan, melakukan pemberdayaan masyarakat termasuk kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, memperkenalkan potensi wilayah dan pariwisata, dan lain sebagainya. Terminologi e-government yang pertama itu online service, kemudian government operation. Tujuan penerapan e-government yang pertama itu e-government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakat maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif, dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan fungsinya dalam negara agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman. Yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintah itu sendiri, dan e-government adalah salah satu caranya. Dalam bidang kesehatan, SIM, teknologi informasi juga diaplikasikan pada bidang medis. Banyak rumah sakit menggunakan sistem informasi untuk menangani transaksi yang berhubungan dengan karyawan, juru medis, dan pasien. Sistem informasi terkadang diperluas tidak hanya pada pemakaian internal, melainkan juga pemakaian eksternal pengunjung agar memudahkan mencari data pasien yang sedang menginap di rumah sakit. Teknologi informasi juga diterapkan pada peralatan medis, misalnya pada CT scan. CT scan adalah peralatan medis yang mampu memotret bagian dalam dari seorang tanpa dilakukan pembelahan, yaitu dengan menggunakan teknologi sinar X. Dalam bidang kesehatan itu biasanya aplikasi sistem informasi kesehatan. Yang pertama itu informasi puskesmas, klinik, rumah sakit, PMI, laboratorium kesehatan, asuransi kesehatan, obat, apotik, perusahaan farmasi, dan tenaga kesehatan atau dokter perawat. Dalam bidang perbankan, SIM digunakan. Teknologi informasi ikut mewarnai dunia perbankan. Kehadiran sistem online yang ditangani oleh teknologi komputer dan teknologi komunikasi memungkinkan nasabah mengambil uang dari kantor cabang dari bank yang sama yang berada di mana saja. Pada perkembangan selanjutnya, sistem seperti ini juga dilengkapi dengan mesin-mesin ATM yang memungkinkan nasabah mengambil uang tanpa tergantung oleh jam bank. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi telah diterapkan. Transaksi lewat internet atau dikenal dengan internet banking atau e-banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, memindah bukukan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Dalam bidang manufaktur,
Manufaktur berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu manus dan factur. Manus adalah tangan dan factur adalah mengerjakan. Jadi manufaktur artinya mengerjakan dengan tangan atau proses pembuatan produk yang dikerjakan dengan tangan. Pengertian manufaktur sekarang adalah proses pembuatan produk dengan bantuan mesin dan pengontrolan, bahkan dikerjakan secara otomatis penuh, tetapi tetap melalui pengawasan secara manual. Industri atau manufaktur dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu industri primer, industri sekunder, dan industri. Di bidang industri, komputer telah digunakan untuk mengendalikan mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi, misalnya komputer numerical control, pengawasan numerik atau penghitungan, komputer aided manufacturing, komputer aided design, yaitu industri untuk merancang bentuk desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada sebuah industri atau pabrik. Misalkan sebuah mesin serbaguna dalam industri logam, sehingga dapat kita jumpai berbagai produk industri logam yang bervariasi, dan jika dibayangkan dikerjakan secara manual akan sangat sulit dikerjakan. Banyak pula industri garment yang dilengkapi dengan kendali komputer, misalnya melakukan pewarnaan, membuat bordir, dan sebagainya. Bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Intelligence Transportation System (ITS) adalah teknologi menyediakan alat yang signifikan untuk meningkatkan efisien dan keselamatan transportasi. Dasar dari aplikasi ITS didasarkan pada transportasi sensor lingkungan, efektif komunikasi, perangkat lunak komputer, dan pengelolaan informasi perangkat keras. Rencana strategis ITS dari 1997 sampai 2017 menyatakan bahwa tujuan ITS adalah yang pertama meningkatkan produktivitas dari sistem pengguna transportasi, meningkatkan keselamatan, meningkatkan efisiensi sistem transportasi, meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas, meningkatkan antar moda koneksi, mempromosikan tanggung jawab lingkungan, dan mengurangi penggunaan energi. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, fungsi pertahanan dan keamanan negara merupakan fungsi hakiki dari sebuah negara yang berdaulat, sehingga menjadi hak dan kewajiban seluruh warga negara dan bukan semata-mata tanggung jawab Departemen Pertahanan dan TNI saja. Kepolisian sekarang juga menggunakan teknologi informasi untuk melakukan berbagai aktivitas. Contohnya yang umum adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk membuat SIM. Kemudian penerapan komputer di bidang pertahanan dan keamanan. HANKAM memiliki berbagai kegunaan dalam bidang aplikasi militer. Dalam perencanaan operasi militer, sebuah strategi pertahanan adalah kebijakan untuk mencegah serangan atau meminimalkan kerusakan serangan. Komputer digunakan untuk mensimulasi perilaku dari pesawat, kendaraan, dan sistem senjata untuk memberikan praktek kepada pratrain, orang yang dilatih, dan memungkinkan mereka belajar dari kesalahan fatal yang mematikan. Dampak positif dan negatif penerapan komputer di bidang pertahanan dan keamanan. Yang contoh positif, penyusunan persiapan strategi perang. Saat ini kita dapat melakukan pemeriksaan peta kekuatan lawan melalui media satelit, atau mungkin jika kita berniat untuk melakukan sebuah misi perdamaian, sekarang ini sudah tidak asing lagi internet di kalangan masyarakat umum yang memungkinkan dua orang yang terpisah jarak mungkin untuk melakukan komunikasi dua arah secara langsung dan tatap muka. Kemudian dampak negatifnya, penyusunan sebuah strategi perang. Ternyata hal ini juga dimanfaatkan oleh para teroris untuk bisa mengetahui bagaimana keadaan dan suasana tempat atau lokasi mereka akan melakukan aksi kejahatannya. Seperti dalam film-film teroris saat ini juga sudah banyak yang memanfaatkan satelit untuk melakukan kejahatan. Mereka menyewa seorang hacker untuk dapat mengoperasikan satelit tersebut, yang mana satelit tersebut juga bukan milik suatu lembaga, instansi, atau justru milik pemerintah. Sekian penjelasan tentang penerapan SIM dalam masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.